Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan statistika. Kemarin kita telah mempelajari tentang ukuran pemusatan data, yang mana ada mean, median, dan modus. Sekarang kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada kuartil, yang ketiga ada jangkauan interkuartil, yang keempat ada simpangan kuartil. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Jangkauan rumusnya yaitu jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Di sini terdapat contoh soal agar kalian semakin dapat memahami. Jangkauan data dari, kalian bisa lihat sendiri ya, datanya adalah diketahui di soal nilai terbesar di data tersebut itu 14 dan nilai terkecilnya itu 1. Maka kita substitusikan jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil sama dengan 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Maka jangkauan dari data tersebut yaitu 13. Yang kedua, kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian setelah diurutkan. Di sini ada ilustrasinya ya, bisa dilihat. Di situ dibagi menjadi 4 dengan 3 pembagi. Nah, pembagi yang pertama disebut kuartil 1 atau kuartil bawah. Pembagi yang kedua disebut kuartil 2 atau median. Nah, pembagi yang ketiga disebut kuartil 3 atau kuartil atas. Nah, di sini terdapat contoh soal agar kalian semakin dapat memahami konsep tentang kuartil. Kuartil dari 16, 16, 18, 15, 19, 16, 17, 15, 15 adalah, nah, tadi kan dibilang bahwa kuartil adalah membagi 4 bagian data di mana data tersebut sudah diurutkan. Maka kita urut langkah pertama, kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Setelah diurutkan, kita cari mediannya dulu atau kuartil 2-nya dulu. Nah, sesuai yang kemarin kan sudah diajarin mencari median. Nah, ini apakah dia data genap atau data ganjil? Data tersebut ada 9, maka data tersebut adalah data ganjil. Maka kita cari nilai tengahnya. Nah, iya, yang nilai tengahnya adalah 16. Kemudian, setelah 16 menjadi kuartil 2 atau median, kita bisa lihat angka di sebelah kirinya itu ada 4. Lalu kita ambil nilai di tengahnya untuk menjadi kuartil 1 atau kuartil bawah. Kemudian kita lihat lagi sebelah kanannya juga ada 4 angka atau 4 nilai. Kita bagi juga di tengah-tengahnya menjadi kuartil 3 atau kuartil atas. Maka diperoleh kuartil 2-nya tadi udah jelas 16. Kuartil 1 itu kan di tengah-tengah antara 15 dengan 15. Maka kuartil 1-nya tetap 15. Sedangkan untuk kuartil 3 dia di antara 17 dan 18. Angka di antara 17 dengan angka 18 itu 17,5. Maka kuartil 3 sama dengan 17,5. Yang ketiga, jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Perlu diingat lagi, kuartil atas itu kuartil 3, sedangkan kuartil bawah ini adalah kuartil 1.
Maka rumusnya jangkauan interkuartil sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Jangkauan interkuartil dari datanya bisa dilihat ya adalah, nah data ini sama dengan data sebelumnya. Maka kita sudah bisa tahu kuartil 3-nya tadi sudah kita cari yaitu 17,5 dan kuartil 1-nya yaitu sama dengan 15. Maka kita langsung operasikan saja. Jangkauan interkuartil sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1, kita substitusikan sama dengan 17,5 dikurangi 15, sama dengan 2,5. Yang keempat, simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Simpangan kuartil disimbolkan dengan Qd. Rumusnya adalah Qd sama dengan setengah dikali jangkauan interkuartil atau Q3 dikurang Q1. Di sini ada contoh soalnya, yaitu simpangan interkuartil dari datanya bisa dilihat ya, adalah, lalu kita jawab, kita sudah tahu ya kuartil 1 dan kuartil 3-nya itu berapa, karena datanya masih sama dengan soal sebelumnya. Maka Q3 sama dengan 17,5 dan Q1-nya itu sama dengan 15. Maka kita substitusikan ke dalam rumus. Qd sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1 sama dengan setengah dikali 17,5 dikurangi 15. Maka hasilnya adalah 1,25. Untuk dapat memahami materi yang tadi kita sudah pelajari dengan baik, silahkan kalian kerjakan latihan berikut ini. Jangan lupa berdoa dan gunakan waktu kalian sebaik mungkin ya. Semoga materi statistika ini baik pertemuan 1 maupun pertemuan 2 dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Oleh karena itu, jangan lupa ditanyakan dan berlatihlah dengan latihan-latihan soal yang ada agar semakin dapat paham terhadap ilmu yang telah kita pelajari. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.